Hai, saat ini lo sedang mendengarkan Extraordinary Podcast. Please, lagi-lagi jangan berekspektasi tinggi-tinggi, karena kata extraordinary sebenarnya adalah kata yang gue pakai hanya untuk menarik perhatian kalian, supaya kalian penasaran dan akhirnya mengklik podcast ini. Bete gak sih lo? So, let's enjoy the show. Welcome to the Extraordinary Podcast. Halo para extra human, ya, gimana kabarnya? Doa gue buat kalian, semoga kalian terhindar dari tiba-tiba keselak terus batuk-batuk di tempat umum. Sekarang tuh batuk di tempat umum itu lebih hina tau daripada kelepasan kentut. Tiba-tiba lu keselak gitu terus batuk-batuk, gue yakin deh di sekitar lu itu orang-orang tuh langsung ngeliatin lu sambil nutup hidung sama mulutnya. Itu tanda menyelamatkan diri tuh. Ya, marilah kita berdoa semoga pandemi ini segera selesai ya. Anyway, di sini apakah ada yang baru bikin terus posting konten nari-nari cantik gitu di TikTok? Ayo ngaku. Gini. Ini semalam ya. Semalam gue lagi main sama anak-anak gue. Terus tiba-tiba anak gue tuh nyanyi sambil nari-nari gitu. Anak gue baru umur 4 tahun ya. Dia nari sambil nyanyi, yang gue tuh bikin kaget banget. Padahal nyanyinya tuh anak gue belum berartikulasi jelas gitu ya. Dia nyanyinya gini. Entah apa yang kena suki kamu. Halo, ini anak gue nih. Nyanyi ginian. Ini siapa yang ngajarin anak gue TikTok kan? Di HP gue aja gak ada aplikasi TikTok. Gue kaget banget sih. Nih suspeknya pasti mbak gue di rumah nih. Wah beneran aja sih. Ternyata mbak gue di handphonenya ada aplikasi TikTok. Terus anak gue dijadiin objek TikTokannya gitu. Parah ya. Terus gue bilang dong sama istri gue. Mam, ini si kakak nyanyi TikTokan gitu. Ini si mbak nih yang ngajarin nih. Gitu kan, gue ngadu dong sama istri gue. Terus istri gue bilang apa? Oh, ya gak apa-apa. Di HP aku aja ada kok aplikasi TikTok. Wadaw. Oke. Istri gue download aplikasi TikTok. Di gue aja gak ada loh. Sampai gue take record podcast ini, itu gue belum download loh aplikasi TikTok. Oke. Akhirnya gue penasaran dong. Gue mau coba cari tahu sebenarnya. Gue mau coba cari tahu sebelum gue download ya. Gue nggak tahu nih apakah gue akan suatu saat nanti download atau enggak. Gue coba cari tahu. Gue pelajarin mengenai si TikTok ini sendiri. Dan menariknya, memang ada beberapa hal-hal yang ini patut untuk dicengangkan sebenarnya dari aplikasi TikTok. Akhirnya gue memutuskan untuk di podcast gue yang berikutnya, gue akan bahas mengenai aplikasi TikTok. Well, this is it. The extraordinary apps from TikTok. Let's start it. Oke, gue mulai dengan siapa pendiri dari TikTok. Namanya adalah Zhang Yiming. Dari nama udah ketahuan dong. Pasti orang Jawa. Enggak. Zhang Yiming ini adalah seorang dari China, lahir tahun 1983. Dia lulusan dari jurusan Software Engineering di Nankai University, Tianjin, China. Secara personality sebenarnya Yiming memang dia udah sangat menyukai dunia bisnis dari muda. Dan memang sejak awal akhirnya dia milih terjun ke dunia bisnis teknologi. Nah, bisnis teknologi yang dia geluti ini sebenarnya udah sukses gitu ya. Zhang Yiming ini adalah salah satu orang yang pada akhirnya menjadi orang paling kaya di China saat ini. Dan dilansir dari data Forbes, Yiming masuk dalam daftar 30 orang terkaya di dunia
dengan usia di bawah 30 tahun. Wow, amazing. Dan di tahun 2018, data Forbes menyatakan kekayaan Yiming itu mencapai 4 miliar US dollar. Lu tahu 4 miliar US dollar itu seberapa? Jangan kaget lo ya. Itu setara dengan 56 triliun rupiah. Hebat. Tapi lucunya gini, Yiming menyatakan bahwa TikTok itu dibuat untuk generasi anak-anak muda. Nah si Yiming ini sendiri menyatakan dia belum pernah bikin video TikTok itu sendiri. Karena dia merasa udah cukup tua gitu ya. Karena memang aplikasi TikTok bukan untuk menyasar gitu ya, menyasar dengan usia yang benar-benar teenager atau lebih muda. Gimana di Indonesia? Engkong masih bikin tuh TikTok. Alay. Anyway, lanjut ke bagaimana sejarah berdirinya TikTok itu sendiri. Jadi gini, Yiming sebenarnya pertama kali mendirikan perusahaan teknologi atau aplikasi. Ini nama perusahaannya adalah ByteDance. ByteDance kalau kedengarannya byte terus dance berarti nari-nari gitu ya. Apakah langsung bikin TikTok? Ternyata enggak. ByteDance ini pada Maret 2012 dia meluncurkan aplikasi teks berita bernama Toutiao. Jadi sebenarnya ByteDance itu dibikin di tahun 2012. Nah awalnya ByteDance ini meluncurkan bukan langsung aplikasi TikTok tapi aplikasi teks berita. Jadi mungkin seperti detik.com lah ya. Nah bagaimana aplikasi teks berita ini di China? Nah Toutiao ini sebenarnya sudah sangat populer di Tiongkok. Di tahun 2016 itu penggunanya udah 78 juta. Nah 2017, satu tahun berikutnya, itu penggunanya jadi 120 juta. Berarti secara perkembangan ini pesat banget lah ya. Nah, tahun 2017 itu sebelum mengeluarkan TikTok, nilai dari perusahaan ByteDance ini ditaksir sudah mencapai 20 miliar US dollar. Berarti udah sukses banget sebenarnya kan mengenai dari aplikasi Toutiao. Nah, tahun 2015 sebenarnya si Toutiao ini meluncurkan satu fitur baru. Namanya fitur saluran berupa pembagian aplikasi video pendek. Tapi Toutiao juga gitu ya. Hanya fitur baru aja. Saluran berupa video ini sebenarnya interface-nya mirip sama YouTube. Tapi durasinya nggak terlalu panjang. Kalau YouTube tuh warnanya lebih identik sama merah-merah gitu ya. Kalau Toutiao warnanya pink. Girly banget gitu loh. Gue nggak tahu apakah memang target pasar si Toutiao ini juga remaja atau tidak, tapi sebenarnya enggak gitu loh. Nah, edannya video Toutiao itu tahun 2016 itu sudah diputar sebanyak 1 miliar kali per harinya. Berarti si Yiming beranggapan bahwa fitur video, berbagi video ini lebih pesat perkembangannya dibanding dengan aplikasi teks berita. Dari situ, dengan tren yang dilihat oleh si Yiming, akhirnya Yiming membuat sebuah aplikasi tersendiri yang terpisah dari Toutiao. Dia bikin aplikasi Douyin. Nah, apa itu Douyin? Douyin itu sebenarnya adalah TikTok. Jadi gini, Douyin itu sama TikTok nggak ada bedanya. Persis sama, cuman nama aja yang berbeda. Jadi pertama kali Douyin itu dibikin, Douyin langsung selama setahun berhasil mendapatkan unduhan 100 juta unduhan. Ini lagi-lagi Yiming secara cermat melihat bahwa perkembangan aplikasi berbagi video pendek ini benar-benar cepat banget. Dan dalam waktu selama setahun gitu ya, perputaran atau penggunanya ini yang melihat video-video di Douyin ini sebanyak 1 miliar kali, 1 miliar putaran dalam satu hari. Ini cepet banget sih, dahsyat banget gitu. Douyin selama setahun keluar langsung meledak di China. Nah akhirnya Douyin mau ekspansi ke luar negeri. Tapi kalau mau ekspansi ke luar negeri sepertinya harus ada penyesuaian.
Penyesuaian yang pertama adalah nama Douyin itu sendiri harus dirubah. Lebih familiar dan lebih gampang diterima oleh masyarakat remaja di luar negeri sana. Akhirnya dirubah menjadi TikTok. Itu lebih eye-catching sebenarnya. Ada beberapa hal-hal yang menarik ketika Douyin atau TikTok ini diluncurkan. Jadi pada masa itu tiba-tiba ada aplikasi yang serupa. Ini digarap di Amerika, asalnya dari Amerika, namanya Musical.ly. Nah, hubungannya apa TikTok dengan Musical.ly? Jadi gini, Musical.ly itu masuk ke China itu pada awal-awal atau pada masa-masa awal Douyin itu dibangun. Nah, jadi ternyata di China itu sendiri aplikasi Musical.ly itu populer di China. Lo perlu tahu ya, Musical.ly itu benar-benar plek-plek mirip banget sama si TikTok. Mirip banget. Miripnya mirip banget. Nah, karena populer pada saat itu, Yiming beranggapan, wah, ini kompetitor nih. Ini kompetitor yang cukup membahayakan. Karena Douyin ada, Musical.ly ada gitu ya. Nah, Yiming akhirnya berstrategi, ini gimana cara mengalahkan si Musical.ly. Akhirnya, Yiming memutuskan untuk tidak mengalahkan, tapi malah dibeli perusahaannya. Daripada jadi kompetitor, mendingan langsung aja digabungin. Nah, akhirnya ByteDance membeli Musical.ly ke Amerika gitu ya. Dia langsung ke Amerika terus akhirnya dibeli. Nah, ByteDance mengeluarkan 113,5 triliun rupiah untuk membeli Musical.ly. Pada saat itu, akhirnya Musical.ly resmi bergabung dengan TikTok. Tajir emang, perusahaannya tajir. Udah kaya banget. Nah, pasca bergabungnya Musical.ly dengan TikTok, lo bisa bayangin TikTok itu udah ada 100 juta pengguna lebih gitu ya. Dan Musical.ly juga udah ada. Nah, pada saat digabung, otomatis pengguna Musical.ly itu berubah menjadi pengguna TikTok. Udah makin banyak dong para penggunanya. Otomatis pada saat itu, ByteDance menjadi perusahaan startup dengan valuasi terbesar di dunia. Ditaksir senilai 75 miliar US dollar. Lu gak salah dengar, gue gak bilang 75 miliar rupiah, tapi 75 miliar US dollar. Berapa konversi rupiahnya? Hitunglah sendiri, males gue. Nah, pada saat itu langsung si ByteDance menjadi perusahaan yang dekakon, bukan unicorn lagi. Oke, jadi kita tahu ya sekarang bahwa TikTok itu dibangun pada tahun 2016. Sekarang tahun 2020. Bagaimana perkembangan TikTok? Ini gue udah merangkum beberapa data-data perkembangan si TikTok dari tahun 2016 ke tahun 2020. Gue lansir dari detik.net pada postingan tanggal 1 Mei 2020. Jadi ini mudah-mudahan dari data terbaru ya. Nah, berdasarkan data Sensor Tower, ini dari data Sensor Tower, aplikasi TikTok ini sudah diunduh sebanyak 2 miliar kali di seluruh dunia dari App Store dan Google Play. Sadis bro, sadis. 2 miliar unduhan di seluruh dunia. Lo tahu nggak? Ada 3 negara teratas yang paling banyak mengunduh aplikasi TikTok. Gue sebutin satu-satu ya. Urutan pertama yang paling banyak, negara yang paling banyak mengunduh aplikasi TikTok ternyata adalah India. India sebanyak 30,3% itu mengunduh dari keseluruhan 2 miliar ya, dari 2 miliar unduhan, 30,3%-nya itu adalah dari negara China. Nah, sedangkan urutan yang kedua dari 2 miliar sebanyak 9,7% yang mendownload atau mengunduh ini dari negara China itu sendiri. Nah, ini yang paling mencengangkan. Urutan yang ketiga dari 2 miliar 8,2%-nya itu dari negara Amerika Serikat yang paling banyak mengunduh. Halo Amerika.
Kita tahu lah ya, ada sesuatu dengan Amerika dan China. Saya tidak bahas. Menurut gue gini ya, ini pencapaian yang sangat luar biasa. Cepet banget sih ini. Dari sebuah aplikasi yang baru berumur 4 tahun. 4 tahun loh. Dari 2016 ke 2020. Baru 4 tahun sudah begitu pesatnya. Udah langsung ada 2 miliar akun yang mengunduh. Gini ya, kalau misalkan umur bayi 4 tahun, ini masih belajar cebok sendiri, tau gak sih? Nah, sedangkan aplikasi TikTok itu udah sebanyak itu gitu ya. Gue coba bandingkan dengan pengguna aplikasi dengan aplikasi raksasa lainnya ya. Nah, gue udah rangkum sedikit data-data. Facebook ini pengguna aktifnya ini sudah 2,4 miliar akun. Oke lah ya, 2,4 miliar akun. Lo tahu Facebook itu dibuat tahun berapa? Tahun 2004, bos. Berarti umurnya udah 16 tahun. Ya. Yang kedua adalah WhatsApp. WhatsApp saat ini penggunanya sudah sebanyak 2 miliar akun. Ya oke. WhatsApp umurnya berapa? Ternyata WhatsApp itu dibuat tahun 2009. Umurnya berarti sekarang udah 11 tahun. Nah, gimana coba kalau untuk Instagram? Nah, Instagram saat ini penggunanya sudah sebanyak 1 miliar akun. Sedangkan Instagram itu dibuat tahun 2010. Umurnya berarti sudah 10 tahun. Udah 10 tahun dibandingkan dengan si TikTok yang baru umur 4 tahun. Penggunanya sudah beda 1 miliar. Sadis ya? Sadis banget loh. Jadi gue bisa sebut lah bahwa aplikasi-aplikasi yang sudah lebih tua umurnya, aplikasi-aplikasi raksasa lah ya, ini sudah pasti kalah canggih sama si TikTok. Sudah pasti kalah canggih lah. Ini juga ada sebuah data juga yang sangat spesifik dan juga sangat mencengangkan dunia. Terlihat ini banyak banget yang mengangkat berita ini, baik di aplikasi berita, teks, atau di unduhan video gitu ya. Ada yang menyatakan data begini. Ini lagi-lagi diambil dari Sensor Tower datanya ya. Di tahun 2019, dari data Sensor Tower, ternyata dia melisting aplikasi-aplikasi mana aja yang paling banyak diunduh khusus di tahun 2019. Lo percaya nggak? Yang pertama itu adalah WhatsApp. Jadi tahun 2019 masyarakat unduhan itu banyak banget. Nomor urutan pertamanya adalah WhatsApp. Yang kedua adalah TikTok. Entah apa. TikTok adalah urutan nomor 2 yang paling banyak diunduh dari Google Play dan App Store di tahun 2019. Dan yang ketiga baru FB Messenger. FB Messenger loh ya. FB Messenger. Yang keempat baru adalah Facebook. Yang kelima adalah Instagram. Wow. Jadi waktu itu di situ banyak yang berita-beritanya gini. Selama tahun 2019, TikTok mengalahkan Facebook dan Instagram dalam urusan download di App Store dan Google Play. Edan. TikTok tuh Afgan banget tau gak sih? Sadis. Ya. Hebat lah. TikTok hebat lah. Sebenarnya gini, perjalanan aplikasi TikTok itu sebenarnya dalam prakteknya nggak mulus-mulus banget dan nggak lancar-lancar banget sebenarnya, terutama di Indonesia. Sebenarnya aplikasi TikTok itu memang target pasarnya adalah remaja ya, tapi ada kalanya terutama di Indonesia ya, pemakainya itu dari remaja sampailah kepada anak-anak. Secara konten, aplikasi TikTok ini adalah aplikasi sosial media yang memberikan ruang sama pemakai-pemakainya untuk berekspresi. Nah, ekspresinya itu benar-benar sesuai dengan keinginan, gitu ya. Jadi lu bebas mengekspresikan apa yang lu mau kasih tahu ke dunia gitu ya. Itu melalui TikTok. Ini banyak yang terjadi salah persepsi dan salah penggunaan. Ini ada satu fenomena. Terjadi di tahun 2018.
Lo masih ingat ada anak yang namanya Bowo Alpenlibe? Alpenlibe itu kan permen ya. Mendingan lu namanya Bowo Sugus gitu atau Bowo Nano Nano. Itu permen jadul. Ketahuan lah ya gue orang jadul. Nah, jadi gini, si Bowo itu di Indonesia ya, Bowo itu adalah termasuk salah satu orang yang mempopulerkan TikTok pada awal-awal TikTok itu ada di Indonesia. Sebenarnya Bowo itu adalah anak-anak biasa, bukan siapa-siapa. Dia cuma rajin aja gitu main TikTok, rajin main terus rajin di posting. Ya udah gitu aja. Nggak ada yang lain-lain, tapi memang dia ekspresif banget gitu loh. Sampai akhirnya banyak yang ngikutin, banyak yang follow, sampai banyak yang mungkin penasaran sama si aslinya Bowo, sampai ada satu momen yang sangat menghebohkan Indonesia, di mana Bowo ini bikin meet and greet, terus harus bayar untuk ketemu sama dia. Lu siapa? Anjing. Otomatis lah banyak netizen yang bilang, ini anak apa-apaan sih? Alay, norak, gak makna, gak faedah gitu. Gak ada kerjaan dan akhirnya jadi contoh buruk gitu bagi anak-anak yang lain. Ini kan para orang tua pada akhirnya khawatir gitu loh. Karena apalagi aplikasi TikTok pada saat itu awal-awal masuk banget gitu. Nah selain itu, fenomena yang terjadi juga di TikTok adalah banyaknya konten-konten di TikTok itu menampilkan cewek-cewek seksi, terus cewek itu cuman joget-joget doang, joget-jogetnya juga seronok banget, seronok aja. Joget-jogetnya juga ya aduhai lah gitu. Dan dia pakai celana hot pants sama tank top gitu loh. Ini makin bikin para orang tua tuh ketakutan dan khawatir. Bahkan ada juga yang postingan-postingan yang kontennya berbau sangat pornografi gitu loh. Akhirnya TikTok dan orang tua tuh khawatir jadi anak-anaknya ikutan nggak bener gitu. Itu banyak ya, itu pada saat itu terjadi fenomena seperti itu. Nah, pada akhirnya tanggal 3 Juli 2018, Kominfo itu memblokir aplikasi TikTok. Ya. Pemblokiran ini sebenarnya didasari oleh pantauan tim AIS Kominfo, sehingga menyimpulkan aplikasi TikTok ini sering memberikan konten yang tidak mendidik kepada pengguna, khususnya bagi anak-anak remaja dan anak-anak. Nah, dan juga banyak yang berbau konten pornografi gitu loh. Pada saat diblokir, TikTok di China, manajemen TikTok di China itu kaget lah ya, kenapa aplikasi TikTok di Indonesia diblokir gitu. Sampai akhirnya ByteDance mengirimkan salah seorang utusannya untuk bertemu dan berdiskusi secara langsung dengan Kominfo. Nah, Kominfo pada saat diskusi itu, gue nggak tahu bahasa Cina apa bahasa Inggris, nggak penting lah ya. Nah, akhirnya Kominfo itu bilang gini, lu mau nggak gue blokir TikTok? Boleh, tapi ada beberapa persyaratan. Syaratnya gini, yang pertama, lu harus ngejagain, TikTok itu harus menjaga dan menutup konten-konten yang berbau pornografi. Oke, disanggupin sama TikTok. Nah, yang kedua, syaratnya adalah lu harus buka kantor operasional lu di Indonesia. Supaya kalau seandainya ada apa-apa gitu ya, si TikTok ini gampang disamperin gitu sih akhirnya. Nah, TikTok menyetujui beberapa persyaratan itu. Setelah disetujui, akhirnya Kominfo pada tanggal 18 Juli 2018, TikTok resmi dilepas blokirannya di Indonesia. Kalian bisa bayangin ya, dari tanggal 3 Juli, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cuman 2 minggu bos. Cuman 15 hari TikTok itu diblokir dan akhirnya resmi dibuka lagi. Lobbynya jago berarti nih si orang TikTok nih. Gue rasa diajakin main TikTok juga. Iya. Sampai akhirnya, percaya nggak percaya ya, pada saat setelah udah ada TikTok di Indonesia, itu TikTok akhirnya ditunjuk beberapa kementerian di Indonesia loh. Sebut aja gini, tahun 2020 TikTok itu ditunjuk menjadi mitra resmi dari Kementerian Pariwisata.
untuk mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang ada di Indonesia. Itu pertama. Dan yang kedua, TikTok juga sempat ditunjuk menjadi mitra oleh Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi waktu itu Kemenpora ada kampanye #ekspresi merdekamu. Nah itu yang ditunjuk menjadi mitranya adalah TikTok. Jadi sekarang TikTok sudah sangat bebas digunakan. Fenomena yang sekarang itu lebih luar biasanya lagi ya. Perkembangan TikTok di Indonesia ini gue rasa juga sangat pesat banget. Dari yang awalnya itu khusus untuk remaja-remaja aja, sekarang mau usia muda, tua, semua pakai TikTok. Dari kalangannya apa? Dari kalangan orang biasa, selebgram, influencer, sampai ke artis-artis terkenal yang di Indonesia ini akhirnya bikin TikTok juga. Gitu. Terus bawa kemana ya? Gue pernah dengar salah satu kutipannya si Deddy Corbuzier. Jadi si Hitam Putih itu kan ngundang si Bowo gitu ya ke acaranya. Deddy Corbuzier ngundang Bowo ke Hitam Putih, terus ditanya, gimana pendapat kamu tentang para selebgram, influencer, sama artis-artis yang akhirnya mulai merambah juga ke TikTok, seneng juga gitu. Terus kata Bowo gini, oh gini, gue udah kering, lu baru nyebur. Gila sih manusia itu, si Bowo permen itu kemana sih sekarang? Nah, gue akhirnya sedikit beropini gitu ya setelah gue menjelajah itu. Gue melihat ada beberapa opini yang mau gue coba share gitu ya. Jadi gini, opini gue yang pertama, sebuah aplikasi sosial media itu sebenarnya lama-kelamaan gitu akan menjadi ajang bisnis. Terbukti bahwa TikTok baru-baru ini meluncurkan fitur belanja. Jadi, buat kalian pengguna IG atau TikTok, come on, jadilah pengguna yang baik dan cermat gitu loh. Jadi bukan cuma buat seru-seruan aja, ada cuan itu di situ, bos. Siapa tahu bisa di maksimalkan penggunaannya. Yang kedua, ini aplikasi itu pasti ada masanya. Lu ingat gak sih zaman dulu tuh ada sebelum FB ada Friendster. Dari Friendster tiba-tiba hilang, muncul Facebook. Dari Facebook ada Twitter. Dari Twitter terus ada Pet. Dari Pet ada Instagram, tiba-tiba ada TikTok. Gue yakin ini pasti akan ada masanya. Ada masanya di mana teknologi itu semakin berkembang, otomatis aplikasi itu juga pasti akan berkembang. Nah yang ketiga, ini opini gue, China itu bisa jadi menguasai aplikasi dunia. Oke, Facebook dari Amerika, WhatsApp dari Amerika, Instagram dari Amerika. Banyak aplikasi-aplikasi raksasa itu datangnya dari Silicon Valley atau dari Amerika. Nah munculnya TikTok dan sangat mendunia, malah sekarang mulai mendominasi, dan banyak unduhannya juga lebih tinggi daripada Facebook dan WhatsApp. Kita harus benar-benar bisa berhati-hati, bukan berhati-hati ya. Artinya gini, fenomenanya aplikasi Cina juga bisa bersaing dengan aplikasi-aplikasi Amerika. Dan tidak menutup kemungkinan aplikasi-aplikasi Cina itu juga bisa merajai aplikasi di seluruh dunia. Well, segitu dulu aja lah Extraordinary Podcast gua hari ini. Semoga bermanfaat. Don't forget to follow and subscribe to my channel at YouTube and Spotify. Thank you for listening. Selalu optimis dan jadilah extraordinary people for extra human. Wassalamualaikum. Bye-bye and see you next time.